Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat warsa MP-ku dan dosen pengampu telah kurikulum dan teman-temannya saya banggakan. Kelompok 3 mempresentasikan mengenai pengembangan AT dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kelompok kami anggotakan Adinda Putri, Debia Nuriza, Muhammad Nur Fauzan, dan Tiana Citra. Pada presentasi kali ini akan ada dua topik pembahasan, yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar. Untuk yang pertama yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Konsep dasar alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bila lanjut melah alur tujuan pembelajaran, kita harus mengenal capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, mulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka dibagi menjadi beberapa fase. Fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan kelas 4 SD, fase C kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D kelas 7 dan kelas SMP, fase E kelas 10 SMA, SMK, dan sederajat. Fase F kelas 11 dan kelas 12 SMA dan sederajat. Program 3 dan 4 tahun. Yang kedua yaitu alur pembelajaran atau AP. Dan yang tersusun sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari kali untuk mengukur capaian pembelajaran. Fungsi alur pembelajaran ini adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu, yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran itu memuat 2 komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi yaitu merupakan konten dan konsep utama. Dilansir dari Ruang Kolaborasi Kemendikbud, ATP atau alur tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Secara umum, ATP kurikulum Merdeka ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Bedanya dalam ATP ini tidak hanya menjadi acuan atau panduan untuk guru saja, tetapi juga panduan bagi siswa agar memenuhi pencapaian pembelajaran di akhir fase. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu aspek yang terdapat dalam ATP.
Eee, Dilihat dari operasional komponen tujuan, aspek yang terdapat dalam ATP itu ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga yaitu variasi. Nah, kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki dan bisa diterapkan oleh siswa dalam bentuk produk ataupun kinerja, baik secara abstrak maupun secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat setelah siswa mengikuti dan menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajarannya di kelas. Sebagai contoh, siswa dapat menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan oleh guru, atau siswa dapat mengutarakan pendapatnya terhadap sesuatu permasalahan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu konten. Konten adalah isi atau inti dari pembelajaran yang didapatkan dan harus dipahami oleh siswa setelah mempelajari suatu materi di akhir satu unit pembelajaran. Jadi guru dapat menentukan sendiri konten yang harus dipahami oleh siswa di akhir satu unit pembelajaran tersebut. Tidak hanya itu saja, guru juga dapat mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya, konten tentang perubahan bentuk makanan menjadi fase menjadi feses karena adanya sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Nah, dari konten tersebut, guru bisa mengajukan pertanyaan nih yang berhubungan dengan materi untuk menguji pemahaman sekaligus melatihnya untuk berpikir kritis. Sedangkan yang ketiga adalah variasi. Nah, variasi sendiri adalah alur atau tujuan pembelajaran kurikulum merdeka yang harus memenuhi aspek variasinya, yaitu keterampilan berpikir yang harus dikuasai oleh siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya diterapkan dalam bentuk tercapainya sebuah bentuk produk atau kinerja saja, tujuan pembelajaran juga harus dapat membantu siswa dalam mengasah soft skill yang dimilikinya, terutama dalam berpikir. Adapun keterampilan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa adalah kreativitas, berpikir kritis, serta berpikir tingkat tinggi seperti analisis evaluasi, prediksi, menciptakan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria ATP. Ada beberapa kriteria ATP kurikulum merdeka yang perlu diketahui oleh kita semua, khususnya sebagai calon guru. Nah, berikut diantaranya adalah yang pertama, dapat mengembangkan urutan pengembangan kompetensi apa saja sih yang harus dicapai oleh siswa di akhir fase pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah setiap fase dalam alur tujuan pembelajaran dapat menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear, mulai dari fase awal hingga akhir fase. Yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran yang dibuat itu untuk seluruh fase dapat menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang mana di dalamnya tercantum tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah prosedur penyusunan ATP. Nah, dalam penyusunan ATP, guru harus memperhatikan 7 prinsip utamanya. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Dan yang selanjutnya adalah merdeka belajar. Kemudian ada operasional dan aplikatif, dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Nah, kemudian ada 7 langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di antaranya yang pertama itu kita harus melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kemudian kita harus mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Selanjutnya, yang ketiga itu kita harus melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar krisis, dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian yang keempat, langkahnya adalah berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kelima adalah setelah tujuan pembelajaran dirumuskan,
Susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Langkah yang keenam adalah untuk menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Jadi setiap tujuan pembelajaran ini dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Dan langkah yang terakhir adalah berdasarkan penyusunan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan adalah 120 menit, keterampilannya 480 menit, dan untuk sikapnya adalah 120 menit. Nah, selanjutnya adalah materi modul ajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya modul ajar. Nah, yang pertama kita membahas konsep modul ajar. Modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran sampai capaian pembelajaran. Nah, jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus, karena modul ajar tersebut memiliki yang lebih dibanding RPP. Jika dikembangkan ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar P dengan kelengkapan dan sesuai dengan karakteristik murid. Nah, ada tujuan modul yang pertama. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melakukan pembelajaran. Dalam penggunaan itu memiliki kemerdekaan memilih atau memodifikasi modul ajar yang disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kriteria modul ajar. Yang pertama itu esensial ini pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui belajar dan lintas. Yang kedua ada bermakna dan menantang. Menumbuhkan belajar melibatkan murid secara aktif dalam proses berhubungan dan pengalaman yang dimiliki sehingga tidak namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Selanjutnya yang ketiga selanjutnya di sini ada komponen komputer. Komponen pada informasi umum ini meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama identitas penulis, institusi asal, dan tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi. Yang kedua, di sini ada kunci awal, yaitu bentuk kalimat pernyataan yang mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai sebelum mempelajari. Yang ketiga, profil pelajar. Poin ini berbeda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Profil pelajar ini
merupakan di sebuah proses yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Yang keempat, ada sarana. Ini merupakan dan media yang dibutuhkan guru dan siswa guna menunjang proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, target siswa ini dapat dari psikologi siswa mulai pembelajaran. Guru membuat modul ajar dan kategori siswa dan dapat memfasilitasinya pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian di sini yang keenam ada model pembelajaran. Model kurikulum merdeka beragam dan dapat menggunakan model pembelajaran yang kelasnya. Ada pembelajaran yang dapat digunakan, salah satunya sistem pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih bermakna. Di sini ada selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan modul ajar. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam pengembangan modul ajar. Terdapat 10 langkah, di antaranya yang pertama, melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhannya. Pada tahap ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Guru dapat menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran, sehingga modul ajar yang didesain akurat dengan masalah yang ada dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi kesiapan siswa sebelum belajar. Guru melakukan asesmen ini secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Pada tahapan ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan beracuan dengan pendidikan berkarakter. Profil pelajar Pancasila hakikatnya dapat dicapai dengan proyek. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang alokasi waktu dan dimensi program profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Esensi dari tahapan ini adalah pengembangan materi, sama halnya seperti mengembangkan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kelima, mendesain jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Pada tahap ini, guru dapat menentukan instrumen yang dapat digunakan untuk asesmen yang beracuan pada 3 instrumen asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Yang ketujuh, guru dapat menentukan beberapa komponen secara esensial
yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Beberapa komponen yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Yang kedelapan, komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, setelah tahapan sebelumnya telah diterapkan, maka modul ajar pun siap untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi modul. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.